Alhamdulillah pemirsa, masih di berita Islami siang. Nah Ica, kalau tadi kita melihat berita yang pertama, itu kan kita juga perlu menjaga hubungan baik dengan manusia. Hablum minan nas. Iya, betul. Jadi hablum minallah baik. Nah, kita juga akan diterima amal ibadah kalau kita juga berhubungan baik dengan manusia, terutama tetangga kita. Iya, betul sekali ya. Nah, setelah ini kita ada berita apa nih, Kak? Nah, ini dia. Berikut ini kita punya berita tentang rahasia kuku di dalam Islam. Kalau biasanya kita tahu kuku itu kan identik dengan perempuan, perawatan kuku, ada manicure, pedicure ya. Nah, laki-laki juga penting nih untuk menjaga kebersihan kuku. Seperti apa? Nah, kira-kira seperti apa ya perawatan kuku atau misalnya rahasia kuku di dalam Islam? Ini dia beritanya. Rahasia kuku dalam Islam. Pemirsa beriman, berbicara tentang kuku pasti akan mengarahkan kita kepada wanita. Mengapa? Karena wanitalah yang paling gemar menghiasi kuku mereka dengan beragam hiasan dan pernak-pernik. Sedangkan pria tidak begitu memperhatikan kuku mereka. Meski begitu, hal ini seharusnya juga diperhatikan oleh kaum pria. Karena kuku ini memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Secara kimia, kuku sama dengan rambut yang antara lain terbentuk dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Penelitian-penelitian kedokteran mengungkapkan bahwa kuku yang panjang dapat mengandung penyakit karena jutaan kuman akan bersarang di bawahnya. Penemuan ini menjelaskan kebenaran hal yang dianjurkan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kita diberi batas waktu dalam mencukur kumis, memotong kuku, membersihkan bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan. Janganlah kita biarkan lebih dari 40 hari." Hadis riwayat Muslim. Karena kebersihan kuku adalah termasuk fitrah, lalu bagaimana adab-adab dalam membersihkan atau memotong kuku dalam agama Islam? Pemirsa beriman, cara memotong kuku yang benar menurut Islam adalah seperti yang dituturkan oleh Imam An-Nawawi, yaitu sunnah memotong kuku bermula jari tangan kanan keseluruhannya dan dimulai dari jari kelingking lalu sampai pada ibu jari, kemudian tangan kiri dari jari kelingking ke ibu jari. Sementara alat untuk memotong kuku dapat menggunakan gunting, pisau, atau benda khas yang tidak menyebabkan mudarat pada kuku atau jari kita, seperti alat pemotong kuku. Setelah selesai memotong kuku, sebaiknya kita segera membasuh tangan dengan air. Hal ini karena jika seseorang yang telah memotong kuku kemudian menggaruk anggota badan, dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit kusta. Menurut kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah dalam mazhab Hanafi, memotong kuku dengan menggunakan gigi adalah hal yang makruh karena juga akan menyebabkan penyakit kusta. Namun benarkah bahwa kita dilarang memotong kuku pada saat haid, nifas, atau junub? Pemirsa beriman, dalam hal ini tidak terdapat riwayat yang melarang wanita haid untuk memotong kuku maupun rambut. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa orang yang memotong rambutnya atau kukunya ketika junub, maka semua bagian tubuhnya ini akan kembali pada hari kiamat dan menuntut pemiliknya untuk memandikannya. Benarkah hal tersebut? Terdapat hadis sahih dari Huzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang junub, kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis." Dalam Sahih Al-Hakim, hadis tersebut ada tambahan, baik ketika hidup maupun ketika mati. Sementara belum ada dalil yang jelas yang memakruhkan memotong kuku ketika haid, sedangkan hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Lalu bagaimana dengan kebiasaan memanjangkan kuku dan mewarnainya? Pemirsa beriman, tabiat memanjangkan kuku adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW karena beliau menggalakkan supaya memotong kuku. Jika dibiarkan kuku itu panjang, niscaya banyak perkara-perkara yang tidak sah, seperti wudhu, mandi wajib, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal mewarnai kuku atau mengenakan kuteks, kita perempuan yang bersuami adalah haram mewarnai kuku jika suaminya tidak mengizinkan. Sementara perempuan yang tidak bersuami juga haram baginya mewarnai kuku karena akan menghalangi daripada masuknya air saat berwudu. Terlebih lagi jika pewarna tersebut terbuat dari bahan najis. Pemirsa beriman, terdapat beberapa riwayat tentang tata cara memotong kuku. Kegiatan ini bisa dilakukan di hari Kamis, Jumat, atau hari lainnya. Tidak terdapat dalil sahih yang memberikan batasan waktu memotong kuku dengan hari tertentu. Namun pada umumnya, para ulama menganjurkan untuk melakukannya di hari Jumat, mengingat hari Jumat adalah hari raya mingguan. Di antara riwayat yang menyebutkan anjuran memotong kuku hari Jumat adalah hadis pertama yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa memotong kuku dan kumis beliau pada hari Jumat sebelum berangkat sholat Jumat, dan hadis yang kedua yang artinya
Barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, maka dia dilindungi dari kejelekan semisalnya. Kedua hadis tersebut dinilai lemah oleh Imam Al-Albani. Hadis yang pertama beliau menyatakan statusnya dhaif, dan hadis kedua beliau nilai sebagai hadis palsu. Berdasarkan keterangan tersebut, para ulama menyimpulkan tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk memotong kuku di hari Jumat. Kemudian, terdapat beberapa riwayat dari para sahabat dan tabi'in bahwa mereka memiliki kebiasaan memotong kuku di hari Jumat. Di antara riwayat tersebut adalah riwayat yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu terbiasa memotong kuku dan memangkas kumis pada hari Jumat. Berdasarkan riwayat tersebut, sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hambali menganjurkan untuk memotong kuku setiap hari Jumat. Di sisi lain, sebagian ulama memberikan kelonggaran dalam menentukan hari memotong kuku. Seseorang disyariatkan untuk memotong kuku kapanpun dia membutuhkan. Hanya saja tidak boleh dibiarkan sampai melebihi 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa beriman, itulah bagaimana adab-adab dalam memotong kuku. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wah, ternyata banyak sekali ya informasi mengenai kuku yang sebenarnya kita selama ini anggap itu sepele, tapi itu menjadi hal yang penting juga buat kita ya. Betul, Syah. Dan tadi kan sudah dibilang bahwa ada cara, alat, kemudian ada sunnahnya juga ya. Iya, betul. Jadi buat laki-laki juga penting sekali menjaga kebersihan. Pemirsa, setelah ini kita punya berita apa, Cak? Mengenai dampak buruk membenci pekerjaan bagi kesehatan kita. Ini penting nih buat kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.